Yaningkang sasangkaku menyar mangrenggom maring puri mangkin tanpa siring. Jadi setelah bumi gonjang-ganjing tadi itu, barulah leng-leng rambianingkrang, sunyi senyap, tidak ada suara apa-apa ya. Dari yang maksudkan bahwa seluruh manusia di dunia akan ada pengurangan besar-besaran. Nah, itu monggo ya, silakan. Jagat merenovasi diri ya. Bahwa dunia itu nanti penduduknya akan disisakan 28,3%. Nah, dimulai dari tanggal 12. Kenapa kok saya memastikan, kok berani memastikan gitu ya? Karena saya oleh Sang Maha diberi otak untuk berpikir, ya, untuk berpikir. Di otak kita itu ada 11 miliar simpul saraf. 11 miliar simpul saraf, dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Nah, akhir-akhir ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para leluhur ya, maaf ya bahasa pakai, terpaksa harus mengkritik apa yang menjadi perjalanan para leluhur. Ya, termasuk buyut-buyut, cangga-cangga saya, kakek-kakek saya. Nah, karena kebenaran itu butuh kecerdasan. Sopo sing bener pinter mesti bener. Sopo sing bener pinter mesti bener. Bener itu jujur ya. Kuncinya ada 5. Angen-angen bener, ini ajaran Buddha 500 tahun sebelum Masehi. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener ya. Yang kedua, dari ini saya semakin lama semakin melihat perilaku manusia yang menggunakan buku-buku untuk ajaran ketuhanan dalam tanda petik, umumnya itu tidak dilaksanakan dengan kejujuran hati, sehingga perilakunya itu betul-betul manusia bertuhan. Umumnya hanya dihiruk-hikukan gara-gara kepentingan beberapa macam subjektivitas individu, entah itu ben terkenal, entah itu ben muridnya soyaken, entah itu untuk gini, umumnya pada waktu itu ya. Karena saya hidup di Singosari itu memang sengaja, saya itu di sana itu ada kurang lebih 119 pondok pesantren ya. Saya hidup di sana itu pengen nguping telinga saya itu, pengen belajar dari beliau-beliau supaya tahu loh, ternyata yang diajarkan tuh bener. Tapi kenapa kok semakin lama manusia semakin gini? Karena yaitu tidak melakukan apa yang diajarkan, tapi hanya menyebarkan yang diajarkan demi kepentingan yang bercorakan subjektivitas. Jadi yang Purwokolo namanya saja Hyang Purwokolo. Hyang itu adalah tinggi, Purwo itu permulaan, Kolo itu zaman. Pada waktu zaman permulaan sebelum Sang Maha Pencipta menciptakan bumi, langit, matahari, bintang-bintang, air, samudra yang sedemikian banyaknya, diciptakanlah Sang Penjaga supaya ekosistem itu berjalan rutinitas sesuai dengan hukum dialektika, yang berjalan secara kontinu. Lah, makanya disebut Purwokolo. Lah, sekarang saya mengadakan budaya ruatan kepada siapa saja yang mau ya, yang tidak mau tidak masalah, nggak gelem delok juga masalah, tapi saya harus mengutarakan ini supaya dengan visualisasi kira-kira pertunjukan sekitar 2 jam ini nanti dengan sedikit peralatan yang minim,
nanti itu kembali lagi sang gaib termasuk danyang-danyang itu paham dan ngerti kalau manusia itu punya sopan santun dan rasa hormat, ya. Karena sebelum dilahirkan manusia, danyang-danyang itu sudah ada lebih dulu, ya. Dan tugasnya danyang-danyang adalah menjaga kultur alam yang terus-menerus dijaga, karena tugas Sang Maha tadi itu di bawah koordinator Sang Purwokala tadi itu nggih. Lagi bagaimana ya caranya supaya Indonesia ini bisa keluar dari cengkraman Cina, cengkraman Amerika dalam tanda kutip, kira-kira bagaimana ya? Termasuk di dalam buku ini itu sudah saya jelaskan bahwa salah satu alternatif, ya, alternatif untuk bertahan minimal satu, kita harus sadar bahwa kita hidup dalam suatu wilayah yang semua serba ada, ya, baik soal kepentingan makanan, soal kepentingan berbusana, ya, banyak kapuk kapasnya dan sebagainya, masalah tambang-tambang alam, masalah energi di hutan-hutan, di gunung-gunung, dan semua ada. Yang di negara lain tidak ada. Kalau negara lain yang miskin dan minim bisa hidup bermewah-mewah seperti itu, lah kita kok tidak? Ya karena cara berpikir kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, teori Bung Karno tentang Trisakti masih sangat relevan. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bebas aktif dari segi politik. Hei Amerika, kamu jangan sombong, kamu bisa membuat rudal, kamu bisa membuat nuklir, segala macam. Hei Cina, kamu bisa menguasai wilayah-wilayah lain karena memang kamu adalah etnis yang rajin dan gemar untuk menyebarkan pengaruh lewat budaya dan selalu dengan sistem yang sangat sistematis. Di dalam suatu kota, kalau kelenteng itu mesti cedek dengan percinan, masih cedek dengan pasar-pasar, dengan toko-toko, karena sampai kapanpun manusia itu tidak bisa lepas dari pasar, toko, dan kebutuhan-kebutuhan. Tapi kelebihan Cina apa? Dimanapun berada tidak pernah meninggal dari kepercayaan terhadap leluhurnya. Kelenteng itu adalah tempat upacara untuk menyatu fokus sujud kepada leluhurnya. Lah, otak kita yang diodalade suruh menyanjung-nyanjung leluhurnya bangsa lain, seluruh bangsa lain, sampai sekarang ini ada fenomena yang dikatakan gela-gelo Cina Londo sak jodo wong Jawa garis separuh, Jawa Jawa Cina Londo lalu, ya seperti sekarang ini, ya seperti sekarang ini. Kakek ini kalau Anda masuk di sini, Mas Indra tadi sudah mengatakan masuk kok dingin, semuanya serba indah, karena saya pecinta alam dan pecinta seni. Nah, pecinta alam dan pecinta seni itulah yang menumbuhkan satu budaya yang mapan. Makanya dalam Trisakti yang ketiga disebut berkepribadian dalam kebudayaan, gitu loh Mas. Yang ini kan ya, talang ya. Coba ada yang sedikit bumi gonjang ganjing supaya orang tahu gitu loh, dan maknanya apa gitu kira-kira ya. Sing pinter iki sing mancing kok aku kok nggih. Ya. Sebenarnya negara pertama setelah Atlantik tenggelam itu adalah negara yang ada di lembah Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu gunung purba, namanya Herjuna. Her itu air, Juna itu laki-laki. Orang yang lahir di lembah Gunung Arjuna ribuan tahun, ratusan atau puluhan tahun atau sekarang, pasti kalau dia tekun belajar tentang nasionalisme dan leluhur, pasti menjadi orang istimewa. Meskipun dia sudah ada di luar negeri, dimanapun, dan dimanapun. Seperti Mas Hendro dan adik-adik ini, begitu rajin mengungkap kembali tentang kultur budaya bangsa. Mustahil kalau itu sukma, bukan sukma leluhur yang dulu pernah ada di sini, entah ribuan atau ratusan tahun yang lalu.
Kalau ento tidak seneng sampai dipaksa sampai apa, yo tidak akan tertarik. Dan tidak usah kita paksa. Karena apa? Karena manusia akan disisakan tidak sampai 30%, ya. Ya, gimana ya? Bumi gonjang ganjing gitu. Gimana? Ya, ini jadi ya. Itu bumi gonjang ganjing itu. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir goncang ngalit. Risang mawe kandrung sabaran kadulu. Nah, bumi gonjang ganjing itu sebenarnya pada waktu dulu ada negara bangsa Lemuria yang di negara Atlantik sana, ya. Atlantik itu pulaunya dekat Hawaii antara Jepang dan pantai barat Amerika. Di tengah sana ada pulau kecil. Nah, tentang sejarah peristiwa ini sudah ditulis oleh seorang profesor doktor ahli arkeolog, ya, Ariston dos Santos dari Brasilia. Ariston dos Santos. Itu ya, dari sana beliau menulis bangsa Lemuria yang jenius nanti disebut bangsa Arya. Ternyata keturunannya sekarang yang disebut bangsa Indonesia. Nah, dan ini buku ini sudah saya buat, ya. Saya buat tentang eksodusnya seorang Brahmana menyelamatkan diri ke puncak Gunung Arjuna. Itulah dari sana lalu turun membentuk suatu kerajaan Hestino. Makanya jejer wayang Purwo yang bener wayang asli ya Kidung Agung harus Hestino. Makanya kidungnya leng rambianing kan sasangkaku menyar mangrendom maring puri mangkin tanpa siring. Jadi setelah bumi gonjang ganjing tadi itu barulah leng rambianing kang sunyi senyap, tidak ada suara apa-apa, ya. Gunung-gunung tidak meletus, burung gagak tidak berbunyi, menco tidak ada, segala macam, ya. Lalu Hestino, Hesti itu gajah, no itu wujud. Barulah setelah eksodus dari atas Gunung Arjuna, di sana tuh Gunung Purba yang sudah mati kebun kawahnya. Jadi atasnya kayak padang pasir gitu. Kayak dulu waktu muda sering naik ke sana, terus turun ke daratan yang sekarang disebut Sumber Awan. Di sana yang dikerjakan pertama kali menangkap gajah. Gajah itu bahasa Sanskritnya, bahasa kunonya disebut Hesti. Kenapa kok nangkap gajah? Gajah tidak enak dimakan, nggak umum dimakan lah, ya. Karena gajah itu untuk sarana kehidupan. Kalau sekarang, zaman sekarang gantinya truk.